saat melihat hasilnya tidak sama dengan ekspektasi awal, namun memberikan perspektif yang lain bahwa ada beberapa keterampilan-keterampilan yang malah muncul jadi strength gitu kan ya. Iya. Apakah ini membuat finding ini membuat teman-teman dari Mbak Wirda dan tim itu kayak oke. Apakah ada perubahan business goal yang tadinya mungkin kita maunya fokus di sini, tapi terus ternyata ada kayak gini, kayaknya kita bisa adapt ke arah ini nih, atau apa? Kalau yang boleh di-share ya, again ini kalau sesuatu yang confidential jangan, kita akan ganti topik. Teman kalau masih dalam ranah yang bisa di-share, mungkin boleh di-share. Iya, kalau terkait dengan perubahan goals tahunan sih nggak ada mas gitu. Kita ngerasa yang mengejutkan itu justru di pelayanan kesehatan itu sih gitu. Tapi memang itu akan jadi agenda tahunan yang akan kita highlight sih. Jadi akan merubah tidak, tapi mungkin menambah kegiatan bahwa nanti mungkin kita akan bikin acara reunian kegiatan 1 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi ketika kita ketemu di bagian penelitian dan perhitungan, kemudian di keuangan dan pembukuan dan lain sebagainya gitu, itu justru malah menyadarkan kami bahwa ketika tahun ini kita memang ada perubahan strategi bisnis mas gitu. Jadi kita juga lagi mencoba merambah bisnis online gitu ya. Dan memang barang-barangnya kita datangkan memang yang berkualitas gitu. Jadi kita buka toko online. Nah, melihat itu dengan kekuatan ini justru malah memperkuat kami. Kayaknya benar keputusan kita untuk ngambil toko online dan kita mempinpoint siapa orang yang akan terlibat di sana itu jauh lebih terukur sih sekarang gitu. Oh iya benar, posisinya benar-benar bisa nih diisi sama si A misalnya. Jadi hasil ini tuh lebih memperkuat apa yang akan kami jalankan di tahun ini. Gitu. Oke. Dan ternyata tadi ada satu hal yang menarik bahwa sebelumnya coba konsultasi dengan kayak nutritionist gitu ya. Karena melihat ada pola hidup, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak terlalu sehat karena di waktu itu dianggap kayaknya pola-pola itu bisa membatasi kreativitas gitu ya. Betul. Dan ternyata masalah kreativitas ini kan nanti memang harus dilihat lagi, tidak ada pembandingnya, tapi bisa terlihat bahwa ada activity di bidang kesehatan itu yang akhirnya merubah cara kerja semuanya, walaupun nggak direct impact ke kreativitasnya yang di sini gitu ya. Betul. Oke, ini ya kita sambil nunggu pertanyaan yang lain, kita sambil jalan dulu ya Mbak Wirda. Nah, berikutnya kalau yang tentang core values ini, Mbak Wirda, apa insight atau yang waktu itu kan sempat Mbak Wirda cerita, wah ini terjawab di sini nih gitu loh. Waktu itu apa ya? Coba ceritain mungkin. Jadi core value kita itu high grade, ethics, sense, reliable, sama overcome. Kalau kelihatan dari sini yang paling masih sangat cukup gitu ya, dominan cukupnya itu di ethics sense gitu. Itu kaitannya sama commitment sama morality. Morality itu lebih ke arah bagaimana karyawan kita di sini itu bekerjanya itu berarti masih lebih banyak individual. Karena memang kalau dari ethics sense ini kita berharap key behavior yang muncul itu adalah bagaimana kita bisa bekerja as a team, tahu kapan kita ini dibutuhkan gitu. Jadi memang bukan bekerja sebagai seorang individu aja gitu. Waktu itu kompetensinya apa ya? Ada bekerja sama. Kalau di sebentar aku cek dulu ya. Nah kalau kita lihat itu yang di kerjasama. Ini yang mau pakai yang Kevlon apa pakai yang akhirnya waktu itu waktu mau setting yang untuk pengecekan yang ini, waktu pilih ethics sense, 3 kompetensi yang dipilih untuk mengukur ethics sense itu apa aja tuh? Kalau kita mau pakai versinya Kevlon itu berarti kompetensinya adalah persisten, adaptif, sama ketahanan terhadap ketenangan saat tertekan. Persisten, adaptif, ketenangan saat tertekan itu bicara tentang high grade. Ya, itu bisa. Oke. Ethics sense. Versi kompetensi Kevlon nih Mas ya berarti ya? Yes, betul. Kalau yang ethics sense? Kalau yang ethics sense itu lebih ke yang high grade itu maaf Mas, yang high grade itu berterus terang, persisten, sama adaptif. Berterus terang, persisten, sama adaptif. Oke. Kalau yang ethics sense? Kalau yang ethics sense itu adalah ketenangan saat tertekan, kemudian berintegritas sama empati. Oh, oke.
Itu yang dipilih untuk core values ethics sense-nya. Iya, gitu. Nah, Oke. kalau yang reliable itu kita masukin di sini kalau pakai kalau kompetensi Kevin itu adalah ketahanan, Mhm. berkompetisi sama menghargai orang lain. Oke. Nah, terakhir itu kita pakai pengembangan diri bekerja sama mengatur strategi, itu yang pertama. Oh, oke. Yang growth mindset ada di overcome ya. Oke, Ya. noted. Berarti yang ethics sense tadi ada rasa empati dimunculkan sebagai salah satu kompetensinya untuk core values ethics sense. Betul. Dan ternyata yang cukupan 78, hampir 78% ya. Ya, jadi ini kita asumsikan bahwa kalau lihat dari kompetensi yang ada di Kaplan, berarti memang benar teman-teman di sini itu masih cukup reaktif ketika menerima sesuatu. Contoh misalnya kita ada perubahan target misalnya ya. Reaktifnya itu langsung kenapa sih gitu. Kan udah kita bikin ya, kita udah capek-capek gitu. Jadi nggak memikirkan kenapa itu dirubah berdasarkan versi perusahaan gitu. Jadi ketenangan saat tertekannya memang jadi lebih cenderung sangat minim kan, jadinya begitu jadi lebih reaktif gitu loh Mas gitu. Nah terus yang kedua tadi kalau kita pakai kompetensinya Kaplan, berikutnya adalah integritas sama rasa empati. Nah ini yang teman-teman masih di sini tuh bekerja sebagai seorang individual, jadi bukan sebagai tim, sebagai orang yang memang harus bekerja berkolaborasi satu sama lain gitu. Padahal sebenarnya masing-masing produk yang kita punya itu bisa bersinergi satu sama lain. Nah berdasarkan pengamatan dan yang sudah kita lakukan juga gitu, beberapa program yang kita jalankan, memang kita sih aminin bahwa memang ethics sense ini masih sangat dominan ya gitu. Jadi teman-teman tuh di sini masih cenderung untuk melihat segala sesuatu itu by personal, bukan atas kepentingan perusahaan. Kenapa sih ini berubah? Kenapa kita begini gitu ya? Itu masih kelihatan. Tapi good news-nya adalah kita ngelihat dari sisi reliable sama overcome terutama ya gitu, itu juga termasuk kategori yang tinggi ya, berarti ada sekitar hampir 40 berapa nih, 46 ya, 46. Yang overcome ada ya 49-an, 48, 49 yang baik-baik sekali. Dan kita masih ngerasa kayak ternyata masih hampir mendekati separuh, berarti teman-teman dari sisi overcome gimana mereka mau berinovasi gitu ya, keinginan mereka untuk mau di challenge gitu, itu termasuk bagaimana mereka mau bekerja sama dan mengatur strategi gitu, itu tuh masih ada ternyata gitu. Nyawa itu tuh sebenarnya masih ada gitu. Tinggal bagaimana ketika mereka bekerja itu mereka bukan hanya sekedar menggunakan otaknya aja untuk mengatur visi strateginya, tapi mereka bisa menggunakan hatinya ya, gitu. Mereka mau secara sadar gitu, menganggap bahwa ini tuh bukan hanya untuk kepentingan gue dan tim gue gitu, tapi ini untuk kepentingan perusahaan. Nah, cara berpikir manajemen kayak gitu ya, memang kita kayaknya akan banyak concernnya ke situ tahun ini kalau ngeliat dari report. Jadi yang akan banyak activity yang justru malah mungkin akan coba untuk mengurangi kadar value ethics sense yang cukup ini, agak dikurangi lah ya. Betul. Itu sih berharap mungkin dengan program yang kita jalankan tahun ini, setelah melihat report ini, tahun depan kita ujikan lagi, mudah-mudahan hasilnya berubah. Oke. Kita coba lanjut dulu ya. Nah, kalau terus apa yang jadi di bagian cara penerima informasi? Apa yang signifikan yang terus ternyata kemarin mungkin pendekatan kita lebih baik begini, kayaknya kita udah harus switch nih. Ada nggak yang di bagian ini? Penerimaan informasi ini kebiasaan nggak signifikan banget Mas, karena memang dari awal begitu masuk ngelihat cara mereka bekerja gitu ya, terus lingkungan di sini, aku ngerasa kayaknya informasi itu memang harus lebih banyak tertulis, dilihat, kemudian memang disampaikan. Makanya kita mencoba merubah konsepnya, tadi mungkin cuma sekedar besok kita ada meeting ini ya gitu. Nah sekarang semua sudah
tercatat gitu. Artinya mereka harus melihat secara tekstual bahwa misalnya ada announcement yang memang kita bikinkan secara resmi di perusahaan. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan training, kita bikinkan playernya, bukan cuma sekedar diinfoin besok kita ada trainingnya, enggak kayak gitu. Jadi sekarang lebih banyak dibentuk dalam bentuk visualisasi dan teks, kemudian disampaikan. Nah, jadi sebenarnya ini sudah berjalan dan kita jadi melihat, oh iya ya ternyata benar ya yang kita jalani gitu. Mungkin sama ini ya yang bisa dipikirkan juga storytelling, narasinya kenapa melakukan ini, bayangkan ini, betul. Jadi itu udah kita lakuin terutama untuk di HC sih Mas, karena memang di kita karena kita tahu di awal kita masuk itu company ini sudah berjalan sekian tahun, jadi merubah cara mereka berpikir bahwa kenapa sih human capital itu penting dalam sebuah organisasi dan sebagainya. Kita melakukan banyak sosialisasi. Jadi sosialisasi kita HC akan bikin program begini bla 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 gitu. Kita harapkan teman-teman mau berpartisipasi, kasih kita kontribusi karena ini untuk program bersama, bla bla. Itu sebenarnya udah kita jalankan gitu. Nah, jadi kalau ngelihat hasil ini tuh kita jadi oh iya benar sih gitu. Jadi kalau lebih memvalidasi apa yang udah kita lakuin sih. Oke, berarti ada hasil-hasil yang memang memvalidate yang kita lakukan on track, ada yang mencetuskan ide baru untuk ada yang kita harus kuatin gitu ya. Oke, halaman terakhir kan ini, cuman sebentar ini ada pertanyaan dari Kak Reski ya. Mungkin boleh unmute, mau coba di elaborate pertanyaannya langsung Kak Reski. Halo Kak, selamat siang. Nah, kan tadi udah explain ya Kak tentang evaluasi dari di company itu hasilnya itu seperti apa, dan ini cocoknya bagaimana dan seterusnya ya Kak. Cuman aku mau tanya nih, kan ini jatuhnya masuknya ke tadi yang Kak Wirda sempat mention kalau dia itu di industrinya yang kreatif dan mostly karyawannya itu masih dibilang Gen Z lah, atau masih umur masih muda ya Kak bisa dibilang, dan jumlah karyawannya pun juga belum terlalu banyak. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri untuk yang evaluasi hasil seperti ini tuh much better untuk company dalam industri apa aja, dan kalaupun di dalam suatu industri mungkin boleh dikasih tahu nggak Kak, kira-kira ini cocoknya tuh untuk di range company yang karyawannya ada berapa, apakah kayak much more effective in under 100 employee atau gimana? Thank you. Mungkin yang Mbak Wirda bisa jawab dulu, nanti yang sifatnya lebih ke industri apa, aku mungkin nanti bisa bantu jawab. Oke, kalau aku sih ngerasa dari pengalaman menggunakan Kaplan dan beberapa software assessment lain gitu ya, itu sebenarnya bisa dipakai buat di company apa aja, karena kan ini kaitannya memang adalah bagaimana, karena kan kalau Kaplan itu ngelihatnya, kalau aku ngelihatnya ya Mas, koreksi kalau misalnya aku salah ya, ini itu adalah melihat bagaimana kemampuan kitanya untuk membaca, mengelola, dan menginterpretasikan data gitu. Jadi bukan lagi tentang bagaimana ini laporan dibaca gitu, tapi bagaimana laporan ini dianalisa kemudian bisa dilakukan sesuatu hal atau membuat sebuah program baru gitu. Jadi kalau ditanya company-nya cocok company apa, sebenarnya ini cocok untuk dipakai untuk ke semua company, jenis company apapun ini works gitu. Selama company itu punya core value gitu ya. Memang jelas apa yang ingin diukur dan apa yang memang akan diharapkan dari hasil laporan ini. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya company ini butuh di tes ini butuh di range employee berapa sih gitu. Sebenarnya kalau kita, ini dari pengalaman ya, kalau misalnya kita mau melihat untuk mengukur sebuah organisasi itu, sebenarnya alangkah lebih baik kalau misalnya company-nya itu ada di kurang lebih di sekitar 40-50 orang gitu. Karena mungkin dari situ datanya akan kelihatan jauh lebih komprehensif. Nah, kalau di kita sendiri kenapa hanya 58? Karena sebenarnya kita itu company-nya banyak Mas gitu, karyawannya juga banyak. Sekarang yang kita handle itu di sekitar 350-an, tapi industrinya beda-beda gitu. Nah, jadi karena industrinya beda-beda, kita mau coba jalanin atau mau concernin dulu di satu industri yang kita rasa
core value dan program ini benar-benar sudah berjalan dengan baik kurang lebih selama 1 tahun ini gitu. Makanya range-nya kelihatan orangnya kecil gitu ya. Nah tapi balik lagi ke pertanyaannya, ini range berapa? Tapi menurutku ini akan lebih baik kalau misalnya kita dapat jumlah orangnya mungkin di sekitaran 40 sampai 50 orang. Akan lebih kelihatan ketimbang company ini orangnya baru 10, baru 20 gitu. Karena kan variasi kemudian demografi orangnya juga nggak terlalu kaya kan gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih 40 sampai 50 orang kita mau melakukan testingnya atau testing ini akan jauh lebih kaya lah datanya gitu, karena demografi dari sisi backgroundnya, dari sisi pengalaman pekerjaannya, dari sisi masa kerjanya gitu ya, terus dari sisi jenjang karir dan jabatan dalam struktur juga udah lebih besar. Oke, thank you Mbak Wirda. Ya, aku coba tambahin ya. Jadi memang betul kalau dari sisi industri ini nggak untuk spesifik industri karena audit ini report audit yang kami ada di Kevlin ini sebenarnya tujuannya adalah untuk jadi starting point. Untuk apa? Kita tahu dulu kondisi kita. Ya tanpa di audit sebenarnya bisa juga kita nebak kita pengen ke arah sana. Oh kita mau begini, kita mau begitu. Cuman starting point-nya dari mana? Sebenarnya analoginya seperti kita cek darah ya teman-teman ya. Kita ngerasa ada nggak enak begini, kayaknya kita mau begitu, mau lakukan A, B, C, D. Cuman akan lebih terarah kalau kita ada hasil medical check up-nya dulu nih. Saat ini kondisinya gimana? Nah, Kevlin base-nya adalah kita ngecek apapun yang berhubungan dengan orang, ya kita bisa detect soft skill-nya gimana, dan lain-lain ya. Nah, khusus yang organization audit, memang dipilihkan parameter-parameter dan item-item analisa yang sifatnya lebih makro. Yang tujuannya untuk apa? Kita lakukan audit entah setahun sekali, semesteran, atau per kuartal. Supaya kita bisa tahu tim kita saat ini gimana. Ya mungkin kalau per kuartal terlalu dekat, it's okay, per semester aja. Karena mungkin dalam satu semester ada turnover, perubahan tim, terus juga bisa jadi ada perubahan situasi sehingga kita harus adapt dengan perubahan situasi makro lah dan lain-lain. Ya, poinnya adalah kita pengen tahu kondisi kita apa enggak. Itu yang pertama. Nah, lalu untuk jumlah orang berapa? Yes, untuk Denny betul. Arahnya minimal per semester, karena kalau ada perubahan manpower lah apa-apa itu bisa mempengaruhi situasi, dan juga mungkin bisnis objektif kita juga perlu di-review ya. Nah, tentang jumlah orang, kalau tujuannya memang mau mengambil data yang sifatnya analytical seperti ini, memang akan lebih bervariasi kalau jumlah orangnya banyak. Nah, yes, kalau angka 40 itu akan lebih beragam. Tapi kalau minim, kami pernah juga melakukan cek di 20-30 masih oke untuk hasil seperti ini. Nah, tapi kalau tim kita belum ada 20-30 gimana? Di bawah itu gimana? Masih ada versi organization audit yang untuk jumlah orang yang tidak banyak. Per 10 orang tuh ada. Memang tampilan reportnya tidak berupa statistik, karena jadi tidak relevan kalau jumlah orang terlalu sedikit. Justru kalau yang jumlah orangnya sudah lebih banyak, pakai versi yang audit seperti ini akan lebih bisa dapat insight. Oh, pergerakannya bagaimana? Itu sih, Kak Reski. Semoga menjawab ya. Menjawab, Kak. Thank you ya, Kak. Siap. Nanti kalau butuh pertanyaan bisa hubungin tim Kevlin juga untuk tahu ini yang mana nih yang dimaksud. Karena tim kita nanti bisa berikan advice. Ya. Oke, thank you ya, Kak.